filosofis yang sangat Tapi mendalam. asalkan memang ya urutannya ya tata maksa tuh. Harus ada niat tentunya. Kemudian yang kedua harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yas Media dan para pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Abdul Nur bisa mengudara kembali pada kesempatan yang bahagia ini untuk menyapa para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak para pemirsa untuk menyimak obrolan kami berkenaan dengan hal-hal yang aktual maupun hal-hal yang viral yang banyak terjadi di sekitar kita. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas berkenaan dengan muamalah syariah kontemporer, tentunya dengan mendatangkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Kita sapa dulu beliau, Al Ustadz Abdul Wahid Al Faizin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Lama tidak berjumpa ini. Dan terus semangat dan sehat Ustadz. Alhamdulillah. Berkenaan dengan muamalah syariah yang kontemporer Ustadz, seperti yang saya tahu ini kalau di perbankan syariah khususnya ini ada yang namanya pembiayaan atau kredit emas, dimana kalau lihat di tabelnya itu harga emas sekian gram, sekian gram, sekian, dan ini boleh dicicil, dikredit Ustaz. Kalau dalam pandangan fikih sebenarnya ini bagaimana yang seperti ini Ustaz? Kalau kita mau bicara tentang masalah emas, ini kan katanya dengan jual beli ribawi, jual beli barang ribawi. Oh, ribawi, betul. Permasalahan nanti di situ. Kalau di hadis itu kan di riwayat Muslim ada hadis adzhab bil dzahab wal fiddah bil fiddah wal bur bil bur dan seterusnya. Emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian gandum dengan gandum, itu ketika ditransaksikan maka di situ nanti ada dua kemungkinan. Satu, sama jenis atau beda jenis tapi satu ilat. Sebagaimana kita ketahui bersama, kalau sama jenis maka syaratnya ketiga, tamasul, takobut, dan hulul. Ya, bisa diterjemahkan satu. Ya. Jadi kalau mama saya menukar antara gandum sama gandum dengan gandum, ini kan satu jenis. Betul. Maka syaratnya kan tiga. Satu, harus sama. Kalau 1 kilo harus sama-sama 1 kilo. Nomor 2, harus serah terima di tempat. Gandumnya sekarang, yang satunya juga sekarang, dan harus tunai. Jadi kalau tidak sama maka terjadi riba. Contoh, gandum kualitas super dengan gandum kualitas biasa. Meskipun nilainya sama-sama, umpama 1 kilo dengan 2 kilo nilainya sama, tapi kalau ditukar 1 kilo gandum dengan 2 kilo gandum kualitas di bawahnya, ini riba karena tidak tamasul. Kalau tidak sama, ini yang dinamakan riba fadl. Karena ada salah satunya yang kemudian tidak sama, ada tafadul di situ. Ya, ada lebih. Nah, ada lebih. Makanya syaratnya kalau tidak mau jadi riba ya dijual dulu yang 1 kilo digunakan untuk membeli yang 2 kilo. Ini kan kalau satu jenis gitu. Tapi ada yang kemudian beda jenis tapi satu ilat. Nah, ulama membagi hadis adzhab bil dzahab wal fiddah bil fiddah wal bur bil bur dan seterusnya itu, kata ulama kan ada dua ilat. Satu ada ilat naqdiyah, nomor 2 ada ilat tu'miyah. Nah, ilat naqdiyah ini adalah niat ilat emas dan perak, kemudian ada ilat tu'miyah. Nah, ilat tu'miyah ini mencakup makanan pokok, makanan cemilan, termasuk makanan untuk pelengkap. Ayam itu kalau belum disembelih ditukar beda, tidak masalah, karena ayam bukan makanan, bukan uang, bukan tu'miyah. Tapi kalau ayam sudah disembelih, siap goreng, itu sudah menjadi tu'miyah. Maka ketika ditukar harus sama. Nah, masalahnya sekarang begini, emas itu dulu kan mata uang. Mata uang kan dulu ada emas, ada perak. Pertanyaannya adalah sekarang emas ini apakah masih tetap dianggap naqdiyah sehingga dia termasuk barang ribawi, atau dia sudah tidak termasuk naqdiyah? Betul, karena sudah ada pergeseran. Sudah digeser oleh fungsinya oleh uang kertas. Nah, ini yang kemudian ada dua kubu ulama. Yang pertama, kalau kita bicara ulama Arab Saudi, ulama Arab Saudi itu masih menganggap yang namanya emas itu naqdiyah, sebagai alat tukar. Alat tukar. Karena di zaman Rasulullah SAW itu emas itu naqdiyah, ya sampai sekarang pun ya naqdiyah. Baik dia jadi uang ataupun dia kemudian hanya perhiasan, hal perhiasan lantakan, tetap dia dianggap naqdiyah. Betul. Karena itulah menurut ulama-ulama Arab Saudi,
Di antaranya oleh fatwa Lajnah Ad-Daimah, dia mengatakan transaksi emas itu wajib tunai, tidak boleh non tunai. Karena uang ini nakdiyah, emas juga nakdiyah. Harus 3 perkara tadi, Ustaz. Harus 3 perkara tadi. Tamasul Jadi gitu. ya tamasul. Masalahnya kan kalau umpama ini uang, ini emas kan beda jenis. Betul. Jadi andaikan tidak sama kan tidak masalah. Cuma kan harus hulul dan takabut, harus serah terima di tempat dan harus kontan. Karena itulah jangankan dicicil, jual beli emas via marketplace itu juga nggak boleh. Contoh, saya beli, Kalau mengikuti pendapatnya ulama-ulama Arab Saudi. Dalam kitab Fatwa Lajnah Ad-Daimah dikatakan begini, bai'udz dzahab bil fiddah au ma wudi'a mawdi'ihima min anwa'il ummal. Mentransaksikan emas perak atau yang setara dengan itu. Contohnya apa? Mata uang, umlah. Iya, betul. Umlah itu kemudian kata beliau dianggap sebagai uang. Emas masih nakdiyah. Maka kata beliau la yajuzu illa bi syartit taqabbud. Harus tunai, harus serah terima di tempat. Jadi kalau mama saya beli 1 gram emas antam lewat marketplace ya, itu tidak sah. Kenapa nggak sah? Karena saya transfernya sekarang, emasnya kan masih di bawah kurir. Betul. Bisa nyampe ke saya 1 hari, bisa 2 hari. Ini namanya tidak takobut. Padahal emas nakdiyah, uang nakdiyah. Padahal beda, Ustaz ya? Beda. Setahannya sama. Tapi kan sama satu ilat, sama-sama nakdiyah. Ini kan harus takabut dan hulul. Sama dengan fatwa Darul Ifta Jordan. Jordan itu sama dengan Arab Saudi. Dalam kitab dalam fatwa Darul Ifta Jordan dikatakan begini, la yajuzu bai'udz dzahab bil awraq an-naqdiyah. Tidak boleh menjual emas dengan al-awraq an-naqdiyah, mata uang kertas. Illa ma'at taqabud fi majlisil aqdi. Kecuali harus taqabud di majlis, harus serah terima di tempat. Ya. Nah, jadi jangankan dicicil. Iya. Serah terimanya besok saja sudah sah. Karena memang tidak memenuhi 3 perkara tadi. Betul. Nah, cuma beda dengan Darul Ifta Al-Misriyah. Darul Ifta Al-Misriyah itu beliau mengatakan emas dan perak itu sekarang sudah bukan alat tukar. Makanya kata beliau, emas dan perak itu seperti kasa iris sila, seperti bahan jualan yang lain, seperti komoditas yang lain. Jadi emas itu kata beliau sekarang sama dengan laptop, sama dengan HP, sama dengan air. Karena itulah kata beliau boleh ditransaksikan non tunai, bahkan boleh dicicil. Sebagaimana saya beli laptop, bayarnya sekarang, laptopnya besok boleh. Emas bayar sekarang, kemudian emasnya besok boleh. Jangankan itu, sebagaimana saya laptop saya cicil boleh, maka emas pun boleh. Lah Darul Ifta Al-Misriyah inilah yang salah satunya kemudian diambil oleh fatwa MUI, fatwa DSN MUI. Makanya DSN MUI memperbolehkan transaksi emas non tunai, bahkan boleh dicicil. Jadi kemungkinan dari apa yang terjadi di Indonesia, khususnya di bank-bank perbankan syariah itu yang mengadakan produk cicilan emas itu mengikuti fatwa DSN ya, fatwa DSN yang kemudian salah satunya mengacu kepada Darul Ifta Al-Misriyah. Makanya ada beberapa ustadz salafi itu yang mengharamkan jangankan kredit emas, jual beli emas non tunai pun itu tidak boleh. Karena kiblatnya ke Arab Saudi. Betul. Tapi ulama-ulama yang ada di Indonesia, terutama lembaga-lembaga keuangan syariah, malah dijadikan sebagai produk. Saya biasanya kalau di sekolah ya, di sekolah itu kan begini, ada guru yang mau hutang berapa? 1 juta. Nanti kan mau nyicilnya pakai potongan gaji. Wisaro potongan wisaro. Nah, kalau saya ngutangkan uang 1 juta, saya minta 1.100.000 kan riba. Karena menghutangkan tapi minta syarat ada ziyadah. Salah satu produk yang bisa dipakai adalah menggunakan jual beli emas. Caranya gimana, Zat? Caranya bagaimana? Ya sudah, emas 1 gram memang sekarang 1 juta. Ya sudah, nanti koperasi syariah itu kemudian membeli emas 1 gram. Dapat harga 1 juta. Ke guru tidak ngutangkan uang, tapi menjual emas yang saya belinya 1 juta. Betul. Emas ini kemudian saya jual kepada dia 1.200.000. Yang 1.200.000 ini dicicil potongan bisyarah. Lah emas kan lebih mudah untuk dijual. Setelah guru itu dapat uang, dia jual emasnya. Nah, itu salah satu produk yang bisa digunakan untuk hutang piutang. Guru-guru bisa menggunakan emas itu. Menggunakan fatwa DSN MUI yang kemudian juga diperbolehkan oleh Darul
Darul Ifta Al-Misriyah. Berkenaan dengan apa yang saya tanyakan di awal Ustaz, bahwa di perbankan syariah memang ada produk yang namanya kredit emas itu Ustaz. Betul. Ya? Dari apa yang jenengan jelaskan tadi bahwa ini kan acuannya kan terhadap fatwa di SNMUI, Ya. ya kan. Kalau di madhab kita khususnya di Mahdhul Arba'ah ini sebenarnya ada ndak yang memperbolehkan seperti itu Ustaz? Kalau kita mengacu kepada di Syafi'i itu kan emas itu baik tibron atau nakdan kan tetap Alat tukar. Betul. Jadi kalau jangan lihat di bab Syafi'i itu walau tibron, Iya. walaupun kemudian itu berupa bijian, walaupun berupa lantakan, Iya. itu ya tetap yang namanya emas itu adalah. Makanya saya lihat fatwa Darul Ifta Al-Misriyah. Salah satu yang dijadikan acuan oleh Darul Ifta Al-Misriyah adalah pendapatnya, mohon maaf, Ibnu Taimiyah. Wow. Iya. Syekh Ibnu Taimiyah. Iya. Makanya orang Al-Azhar itu kan sebenarnya Syafi'i ya. Iya. Tapi kita harus akui Syekh Ibnu Taimiyah itu memang kontroversi. Tapi kalau kita mengacu, sama bisa baca di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Syekhuna itu kalau dalam fikih mazhab Hambali setelah eranya Ibnu Qudamah itu yang dimaksud adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Nah, pertanyaannya kenapa di Arab Saudi tidak mengikuti itu gitu? Wallah alam. Justru yang dipakai oleh Mesir. Sebenarnya orang-orang Arab Betul. Saudi ini Imam Ibnu Taimiyah, tapi Betul. di Jordan di Mesir pakai itu. Kayak gitu. Jadi saya lihat di fatwanya Darul Ifta Al-Misriyah itu memang salah satunya mengajunya kepada pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah dengan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan emas itu ketika menjadi satu yang kemudian dicetak menjadi perhiasan, maka dia bukan nakdiyah. Betul. Karena bukan nakdiyah, maka bukan ribawiyah. Berarti ini Ustaz, mohon maaf ini, berarti fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI ini sama sekali, mohon maaf, barangkali tidak mengacu kepada salah satu dari mazhab 4 kita. Memang fatwa DSN itu tidak terikat mazhab. Begitu. Ya, jadi mazhab DSN itu menggabungkan antara beberapa mazhab. Dan itu bukan hanya di DSN. Fatwa MUI pun juga tidak mengacu kepada satu mazhab. Contoh, fatwa MUI yang tidak mengacu ke Syafi'i. Contoh, Karmin yang rame. Oh iya, betul. Jadi kan kalau baca kitab Al-Majmu', Iya. di Al-Majmu' itu jelas, kata Imam Nawawi, untuk masalah al-maitah allati la damalaha. Ulama mazhab Syafi'i memang khilafiyah terkait najis atau sucinya. Beberapa ashab termasuk Al-Qaffal mengatakan al-maitah allati la damalaha dalam bab najis memang dianggap tidak najis. Tapi kata Imam Nawawi, ulama dalam mazhab Syafi'i tidak ada khilaf haram dimakan. Jadi masalah najis memang Iya. memang khilafiyah di Syafi'i sendiri ya. Tapi untuk masalah haramnya dimakan tetap. Makanya kalau kita mau mengaku Syafi'i, selagi masih makan karmin, kurang Syafi'inya. Karena pasti mengajunya kepada Maliki. Wah, ini mohon maaf, mau dihindari gimana? Nggak bisa. Makanan yang harus sudah Nggak bisa. Coba kalau kita makan apa yang namanya susu ya, susu yang rasa stroberi, itu pasti ada karminnya. Pasti. Hampir semua produk-produk yang warnanya merah itu ada karminnya. Pasti. Makanya jangankan ya kita itu kadang-kadang yang ngaku Syafi'i itu lain itu nggak bisa. Nggak bisa. Makanya fatwa MUI, fatwa DSN itu biasanya mereka ngambil. Ada salah satu dosen saya itu pernah meneliti tentang fatwa-fatwa MUI. Beliau meneliti semua fatwa MUI itu, beliau teliti. Itu rata-rata fatwa MUI itu adalah yang lebih dikedepankan adalah al-maslah al-mursalahnya. Masalah, iya. Jadi tidak mengacu kepada satu mazhab. Yang paling kental itu ya karmen itu. Ya. Kalau kita pakai Syafi'i tidak bisa. Imam Nawawi sendiri mengatakan masalah najis memang khilaf, tapi untuk masalah haramnya makan mazhab Syafi'i la khilaf fihi. Kalau kembali kepada pertanyaan tadi, memang kalau berarti mengacu terhadap fatwanya MUI, DSN MUI, dan itu boleh. Kredit emas yang boleh. Baik, terima kasih Ustaz sudah hadir di studio. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Para pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan Ustaz Abdul Wahid Al-Faizin berkenaan dengan kredit emas yang banyak terjadi di Indonesia, khususnya perbankan syariah yang disebutkan tadi, hukumnya panjang lebar oleh beliau. Mudah-mudahan menjadi penjelasan yang sangat bermanfaat untuk kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.